Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Randi Irawan, mahasiswa dari program studi Teknik Elektro Universitas Widya Gama Malang. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan penerapan logika fuzzy untuk mengukur efektivitas penggunaan aplikasi e-learning atau EdLink selama proses pembelajaran dengan menggunakan usabilitas evaluation. Dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yaitu Insinyur Gigih Priyandoko, MT PhD. Baik, ini sudah saya siapkan jurnal terkait dengan penerapan logika fuzzy untuk mengukur efektivitas penggunaan aplikasi e-learning atau EdLink selama proses pembelajaran dengan menggunakan usabilitas evaluation. Nah, jurnal ini disusun oleh Robi Afrizal, Abidi Pandu Kusuma, dan Vilda Febrinta. Langsung saja kita menuju ke tabel parameter variabel logika fuzzy. Nah, di sini terdapat tabel pembentukan variabel fuzzy terhadap domain. Nah, di sini ada fungsi input dan output, di mana di fungsi input ini terdapat 3 variabel, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Sedangkan di fungsi output terdapat 1 variabel, yaitu usabilitas. Langsung saja kita masuk ke MATLAB. Berikut tampilan MATLAB. Pada komen window ini kita ketik saja fuzzy. Nah, di sini akan muncul tabel fuzzy. Di sini ada input 1, kemudian output 1. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan tabel yang ada di jurnal dengan 3 inputan dan 1 output. Dengan cara yaitu menambahkan pada edit, add variable, kemudian input. 3, 1, 2, 3 input. Kemudian untuk output sudah sesuai dengan 1. Kemudian kita ubah nama masing-masing input sesuai dengan variabel. Yang pertama yaitu efektualitas. Kemudian lanjut ke input 2, efisiensi. Input 3, kepuasan. Kemudian di variabel output kita beri nama yaitu usabilitas. Ini adalah 3 inputan, yaitu efektualitas, efisiensi, dan kepuasan. Sedangkan di fungsi output terdapat variabel usabilitas. Kemudian kita masukkan nilai yang ada di tabel ini ke masing-masing variabel. Yang pertama kita masukkan angka efektualitas dengan cara mengklik 2 kali. Nah, akan muncul grafik ya. Akan muncul grafik. Kemudian kita sesuaikan nama dan angka sesuai dengan tabel yang ada di jurnal. Yang pertama yaitu grafik garis pertama, kita beri nama rendah. Kemudian range-nya kita beri angka 0 sampai 100 karena nanti akan kita masukkan angka 50. Kalau kita inputkan range hanya sampai 1, maka di parameter tidak akan bisa muncul angka selain lebih dari 1. Kita ulangin di garis pertama yaitu rendah, kita masukkan parameter lanjut ke garis kedua yaitu dengan nama sedang. Garis ketiga dengan nama tinggi. dengan nilai parameter
Untuk input yang pertama yaitu efektualitas, nilai parameter sudah kita inputkan dan kita sesuaikan dengan tabel yang ada di jurnal. Kemudian lanjut ke inputan yang nomor 2, efisiensi. Langkahnya sama dengan yang tadi, kita inputkan parameter, range, dan namanya. Kita cek lagi garis yang pertama yaitu himpunan rendah, kemudian yang kedua yaitu himpunan sedang, kemudian yang ketiga yaitu himpunan tinggi. Kemudian lanjut ke inputan nomor 3. Kita masukkan dulu range-nya sampai 100. Kemudian kita klik garis pertama, kita isi kembali dengan nama rendah. Untuk garis 2 lupa diganti nama dengan nama sedang. Sudah ya teman-teman, ini sudah kita isikan semua. Garis pertama yaitu rendah, kemudian sedang, kemudian yang ketiga yaitu tinggi. Kemudian kita lanjutkan ke variabel output. Langkah sama ya, kita masukkan range-nya dulu. Nah, untuk semua fungsi dan variabel sudah kita inputkan masing-masing parameternya dari 3 output. Kita cek dahulu, kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan tabel yang ada. Kalau sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat rules. Kita akan membuat rules atau aturan yang akan kita terapkan di logika fusi, yaitu dengan cara klik edit, kemudian pilih rule. Nah, di sini akan muncul tabel rule. Kita akan inputkan sesuai dengan aturan yang ada di jurnal. Dengan total 27 rule ya. Ini kita masukkan satu-satu. Yaitu dengan cara jika efektualitas rendah, kemudian untuk efisiensi kita isi rendah, kemudian untuk kepuasan kita isi rendah juga,
Kemudian untuk usabilitasnya VTSIC rendah. Kemudian kalau sudah sesuai dengan rule yang ada di jurnal, maka kita add rule pada MATLAB. Maka akan muncul rule yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke rule yang kedua, yaitu dengan cara yang sama kita masukkan di pilihan, yaitu yang pertama rendah, kemudian rendah, kemudian kepuasan adalah sedang, kemudian untuk usabilitasnya adalah sedang. Kita add rule kembali. Nah, ini dilakukan sampai dengan rules yang terakhir, yaitu sebanyak 27 rule. Nah, ini sudah saya buat ya, rule sampai dengan rules yang ke-27. Sama, efektualitas tinggi, kemudian N tinggi, kepuasan tinggi, dan usabilitasnya tinggi. Nah, setelah selesai menginputkan rules-nya, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk untuk melihat rules yang kita buat, yaitu dengan cara mengklik view, kemudian kita pilih yang rules. Nah, maka akan muncul tabel rules. Coba kita sesuaikan dengan hasil yang ada di jurnal. Nah, ini hasil yang ada di jurnal ya. Coba kita berikan inputan sesuai dengan yang ada di tabel. Yang pertama yaitu angka 87.20, kemudian 88.26, kemudian nilai pada kepuasan yaitu 82.24. Kita enter saja. Nah, ini adalah hasil dari inputan angka, yaitu efektivitas 87.2, kemudian efisiensi 88.3, kemudian kepuasan 82.2, dan didapatkan usabilitas yaitu di angka 76.3. Ini sudah sesuai dengan tabel yang ada di jurnal ya. Kemudian kita coba lagi untuk menginputkan nilai responden dari dosen, yaitu efektivitas kita rubah menjadi 92.19. Kemudian untuk efisiensi kita masukkan nilai 81.51. Kemudian nilai kepuasan yaitu 82.99. Kita enter. Nah, ini hasil dari input koresponden dari dosen dengan hasil nilai usabilitas yaitu 75.9. Oke, mungkin itu tutorial dari saya terkait dengan logika fuzzy pada MATLAB. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.